Oke, bersama saya Murian Awaludin. Kali ini saya akan men-share tentang pembuatan daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel, daftar lampiran. Oke, sebelumnya eh, awal dari saya pembuatan tutorial ini itu karena banyak permintaan dari mahasiswa-mahasiswa yang bagaimana sih cara membuat daftar isi otomatis, padahal kan sudah diajarkan sebenarnya. Oke, langkah awal saya sudah membuatkan layoutnya seperti ini, cover dan seterusnya. Untuk pendahuluan ini untuk bab 1 pendahuluan dan seterusnya. Untuk landasan teori dan kerangka pemikiran penelitian untuk bab 2, metode penelitian bab 3, hasil dan pembahasan untuk bab 4, dan kesimpulan saran untuk bab 5. Oke, langsung saja saya akan buat halaman pertama dulu, yang di sini dari pengesahan sampai daftar lampiran itu nanti penomoran halamannya atau page numbernya menggunakan Romawi. Dan untuk pendahuluan dan seterusnya sampai dengan kesimpulan saran menggunakan penomoran nomor biasa. Oke, langkah awal saya akan memisahkan antara cover dan pengesahan. Karena apa? Cover ini nanti di bagian depan itu tidak diberi penomoran halaman, jadi nanti akan dipisah new sessionnya. Oke, yang pertama saya arahkan kursor di pengesahan ini. Kemudian, oh ya, sebelumnya saya menggunakan Microsoft Office 2013. Ini juga bisa digunakan untuk tutorial, digunakan bisa untuk Microsoft Office 2010 maupun 2007. Oke, langsung saja kursor saya taruh di pengesahan ini, kemudian ada di menu Big, next page, karena di sini new sessionnya dengan halaman yang berbeda. Oke, jadi pindah. Kemudian seterusnya untuk pengesahan pernyataan keaslian, jadi saya arahkan kursor di depan, kemudian page, break page, ya, abstrak, sama ya, bersama semuanya sampai dengan daftar lampiran itu semua menggunakan big page karena pada satu halaman yang sama. Kalau cover tadi dengan new session ya, halaman yang berbeda, untuk pengaturannya berbeda untuk daftar lampiran. Nah, untuk pendahuluan karena memang pendahuluan numberingnya beda, yaitu saya buatkan pengaturan break next page untuk new sessionnya. Oke, dan seterusnya untuk pendahuluan semua big page ya. Misalnya saya langsung atur aja untuk landasan teori, bab pendahuluan ada bab 1, landasan teori itu bab 2. Di sini break page untuk metode penelitian, break page, hasil juga sama, break, kesimpulan, break page. Oke, pertama langkah awal yaitu saya coba akan membuatkan penomoran halaman untuk Romawi ya. Dari perusahaan ini, yang pertama misal saya buatkan insert page number. Di sini saya atur button of page. Button of page misal saya pilih yang center. Nah, untuk defaultnya otomatis dia di sini langsung 1, 2 dan seterusnya. Oke, saya akan buat numberingnya menggunakan Romawi. Ini page number, format page number. Kemudian saya atur di sini, pilih ini pilih page number, kemudian format page number. Pada number formatnya saya pilih Bank Romawi, startnya dari mulai 1. Oke, klik OK. Nah, kok di cover kok ada untuk penomornya, nanti tinggal
Saya arahkan di footer sini, klik, kemudian saya pilih untuk desainnya different first page, klik. Nah, nanti hilang. Cuman di sini masih ini ya, pengaturannya berbeda, langsung diatur ulang untuk nomor numberingnya, button formatnya, start out, kemudian oke. Ya, jadi untuk bagian cover tidak ada penomoran halamannya. Mulai dari ada penomoran halamannya itu mulai dari pengesahan, ya. 1, 2 dan seterusnya. Sini 3, 4, 5, 6, sampai dengan daftar lampiran. Nah, namun di halaman berikutnya langsung ada penomoran 9, numbering biasa. Nah, di sini bisa sama langkahnya seperti apa namanya? Kita tinggal atur. Saya klik 2 kali di sini. Kemudian insert ya. Formatnya startnya 1, mulai dari 1. Nah, mulai dari untuk pendahuluan dari start halaman 1 dan seterusnya. Oke. Ya, untuk penomoran halaman udah selesai, tinggal apa namanya? Saya akan mengatur otomatis dari bab 1, bab 2 sampai bab 5 untuk secara otomatis di heading 1 untuk bab 1 pendahuluan. Oke, kita beralih ke home ya. Kursor berada di depan pendahuluan. Saya pilih heading 1, arahkan, klik kanan, modify. Ya, modify, kemudian di sini untuk mengatur pengaturan master dari heading 1. Saya atur untuk automatic warnanya hitam ya. Kemudian untuk fontnya, jenis fontnya Times New Roman, misal untuk font size-nya 14 dan bold. Kemudian saya pilih format, atur paragrafnya default, atur 0 saja. Pilih lainnya 1,5 lainnya. Oke, tinggal nanti oke. Kemudian saya pilih langsung di sini numbering. Ya, numbering, kemudian saya pilih untuk bab 1 headingnya. Oke. Tinggal pilih nanti oke. Kemudian saya pilih hanya untuk bab pendahuluan, kemudian apa namanya landas sentori, tinggal pilih heading 1, heading 2. Saya pilih heading 1 otomatis ini ada bab 1. Kemudian pengaturannya sebenarnya saya atur sini. Ke tengah dulu. Enter. Oke, jadi awalnya di ini saya hapus saja untuk bab satunya seperti ini. Kemudian untuk pengaturan penulisan bab satunya saya langsung dari numbering sini ya. Di 1 seperti ini saya pilih. Kemudian saya atur apa namanya pengaturannya di sini. Biar nanti agak apa namanya jaraknya tidak terlalu jauh ya. Seperti ini. Kemudian saya tinggal center ini, pilih center, kemudian saya ingin pendahuluan ini ada di dalamnya, ada di belakangnya bab 1. Kursor saya taruh letakkan di depannya huruf P ini, saya tekan shift di keyboard, kemudian tekan enter. Otomatis dia center. Ini bab 1. Bab 2 sama, saya tinggal klik sini, heading 1, nanti otomatis bab 2. Ya. Untuk pengaturannya saya hapus dulu ini. Ya, sama. Saya hapus dulu, kemudian bab 2 saya atur dulu. Terus ini saya kasihkan di sini ya sama.
ya pengaturannya. Kemudian pilih center dan sama cuma tekan shift kemudian enter. Oke. Kemudian berikutnya misalnya juga metode penelitian, tinggal klik heading 1, saya tulis ini biar sama semua ini, kemudian enter, kemudian bab-babnya satu untuk sama ya, saya arahkan dulu sini biar apa. Oke, center, enter. Kemudian terakhir bab 5, kesimpulan dan saran, atau juga seperti ini, enter. Oke, kemudian setelah saya sudah mengatur untuk heading satunya dari bab 1 sampai bab 5, kemudian saya akan mengatur subnya ya, di sini latar belakang berarti 1.1 dan seterusnya. Kalau yang bab 2 berarti 2.1 dan seterusnya. Oke, misal latar belakang saya akan buat di heading 2 ya. Pengaturan di heading 2, saya klik heading 2, klik kanan seperti yang tadi, hampir sama seperti bab 1 ya. Kita modify, kemudian saya pilih automatic warnanya, untuk font size-nya 12 dan jenis fontnya Times New Roman. Paragrafnya sama ya, biasanya buat 0, kemudian length spasinya 1,5. Kemudian diatur numberingnya, terus numberingnya ini ya 1, nah ini saya pilih yang seterusnya. Oke. Otomatis di sini sudah otomatis untuk 1.1 ya. Saya arahkan aja sini. Nah, sini. Oke, di sini untuk heading 1, heading 2, tinggal atur di sini. Atur sini, kemudian jaraknya sekian. Nah, nanti bisa diatur lagi otomatis. Heading 2 langsung saja misalnya 2 ini. Oke, kita tinggal blok seperti ini. Oke, kemudian biar rata. Oke, untuk sub dari bab 1 sudah selesai ya. Kemudian tinggal nanti penulisan tinggal di bawahnya misalnya tinggal tulis dan seterusnya. Oke, misalnya kemudian di bab 2 bersama, saya tinggal di sini klik heading 2. Nah, kenapa kok di sini 1.10? Kita tinggal atur aja. Saat ini saya pilih, saya hapus, kemudian saya pilih numberingnya 2.1 dari 2. Nah, di sini ya 2.1 dan seterusnya. Oke, di 2 satu nih ya. Dua ini 2 klik aja sama 2 kali. Nah, untuk landasan 1, landasan 2, landasan 3 itu adalah sub dari landasan teori. Jadi ini saya akan buat untuk heading 3. Landasan 1, heading 3. Saya klik kanan, modify, automatic 12 ya, Times New Roman,
paragrafnya 0, kemudian 1,5 lainnya, kemudian formatnya numberingnya 2.26.1 ya. Oke, tinggal klik aja oke. Nanti tinggal sensor ini ring 2 ring 2 oke, atur sini sama 10 tipe numbernya 26 ini yang ya, sorry, set number value nya jangan 10, 7. Ini di venue number format gitu ya. Set numbering continue. Change 7. Oh, berubah ya. Harusnya 2.7. Dulu kita number format harusnya 2.1 sampai 7 ya. Oke, 2.1 ini saya tinggal atur set numbering value aja 7 ya. Ya, nanti biar ngikutin yang di atasnya. Saya blok semuanya, saya atur sesuai dengan format yang di atas. Ini nanti ikutin. Oke, kemudian di bab 3 bersama ya. Bersama saya tinggal heading 2. Kemudian saya pilih ini 2, kemudian saya pilih 3.1. Ada 3.1. Jadi mana. Nah, ini ya. 3.1. Kemudian 2, saya hapus dulu. Pilih 2, 1. Metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian ada subnya ya, proses awal, kita sekali analisa spasial dan kelompoknya. Dan di sini ikut ya ke heading 3. 3 berarti 341. 341. Ini heading 3, 342. Kemudian 3, 3. Saya blok semua. Saya samakan dengan pengaturan yang di atas nih. Sama. Oke, untuk membuat bab 3 sudah. Kemudian di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Sama ini heading 2. Ini ya. Jadi 4.1 dan 4.1 sama. Ya. Hasil pembahasan. Blok. Jadi setelah dibuat seperti ini nanti tinggal isinya mengikuti nanti. Tinggal misal dari isi dari desain penelitian, nah tinggal di bawahnya aja, jadi nanti ngikutin. Kita aturnya apa namanya di awal aja, biar nanti tinggal ketik. Di awal tinggal ngetik aja. Sorry. Oke. Kemudian yang bab 5 sama ya.
heading 2 yang 5.1 ya. Blok dua-duanya ikuti dari oke. Selanjutnya saya sudah buatkan apa namanya penomoran dari per bab ya. Kemudian saya akan mencoba dari penomoran ini saya akan masukkan ke daftar isi. Daftar isi. Ini oke, sini ya. Oke, untuk daftar isi dan apa namanya daftar lampiran pengesahan termasuknya saya buat heading 2. Jadi nanti di daftar isinya itu nanti ada penomorannya. Misalnya di sini pengesahan Romawi 1 dan seterusnya. Tinggal saya heading 1 ya tinggal dihapus saja. Center. Ini heading 1 hapus saja. Center. Abstrak heading 1 hapus. Dihapus ya. Saya klik heading 1 hapus, center dan seterusnya seperti ini. Jadi tujuannya biar daftar isi dan seterusnya itu ada penomorannya di daftar isi. Oke, terakhir daftar lampiran. Ya, sudah. Oke, kemudian saya ke daftar isi ya di sini. Saya coba ke daftar isi. Ini agak ini kurang agak ke tengah ya. Agak center. Ini kurang center. Dari sini. Nah, ya untuk semuanya nanti bisa diatur. Lupa tadi ini nggak digeser dahulu, jadi nggak center. Geser dulu, biar nanti center ya. Lupa. Versi. Sebenarnya langsung aja bisa ya. Jadi ngepasin untuk kursornya agak sama, jadi tinggal satu aja. Dan daftar tabel gitu. Oke, kita ke daftar sih. Nah di sini ya. Oke, daftar sih kemudian saya arahkan kursor sini, kemudian saya pilih reference, menu reference di sini. Dan sini ada table of content. Pilih custom table of content. Use heading, saya pilih tab readernya untuk titik-titik heading 1 titik levelnya hanya ke level 3. Jadi level 3 maksudnya yang ditampilkan ke level 3. Misal bab 1 kan heading 1, bab 2 apa namanya heading 2 dan heading 3 itu level 3. Jadi yang ditampilkan di daftar isi hanya saya ke level 3, nggak sampai level 4, tapi terlalu banyak. Oke. Kemudian saya oke, otomatis mengenerate dari pengaturan tadi ya. Nah, jadi sudah bab 1 seperti ini otomatis. Oke, kemudian saya akan coba buat setelah daftar isi misalnya tekniknya hampir sama, tinggal nanti di penulisannya tinggal tulis saja otomatis. Nanti setelah ditulis otomatis dia nambah tergantung dari halamannya, sudah otomatis tinggal tulis, kita nggak usah pusing-pusing lagi mengatur penomoran halaman, tidak usah karena sudah diatur di awal. Misalnya daftar gambar ya, sekarang daftar gambar
di sini. Satu daftar gambar. Contohnya misalnya saya buat gambar di bab 2. Ini bab 2 misalnya ada gambar terus ini lah. Ini insert ini ada gambar. Misalnya ambil gambar inilah. Shot sebentar dulu. Gambar biasanya kalau penomoran gambar itu namanya di bawahnya gambar. Kalau tabel penamaannya ada di atas. Kalau gambar di bawahnya. Karena di sini model penelitian A. Model penelitian misalnya. Atur di reference, kemudian pilih insert table of insert caption ya, insert caption, kemudian new label, kemudian tulis gambar. Karena di sini secara defaultnya, nah sebelumnya tidak ada nih untuk gambar lampiran gitu kan. Untuk kenapa di sini ada, sebelumnya saya sudah buatkan gambar. Tapi kalau misalnya tidak ada hanya figur untuk bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia tinggal new label, labelnya ditulis gambar. Oke. Nah, nanti secara otomatis di label ada pilihan gambar. Ya. Karena saya sudah sebelumnya sudah membuatkan, jadi tinggal saya pilih di sini di dropnya ada gambar, ini gambar 1. Nah, kemudian penomborannya ya, penomorannya bisa numbering di sini heading 1 diatur seperti ini, sama pakai titik, menggunakan titik ya. Di sini per titik ada apa namanya titik 2, titik. Oke, kemudian tinggal oke aja ya, tinggal oke aja, spasi atur sini tengah 12 dan Times New Roman. Gambar Times New Roman 12. Di sini sudah ada gambar. Saya agak lupa, agak manual sedikit gambarnya. Wah, teksnya hitam. Oke, misalnya ini gambar 21 ya. Kemudian misalnya ada di gambar di sini ya, lagi ya, tambah insert picture dan ini dulu. Misalnya model penelitian B. Saya tinggal reference dengan insert caption. Oke. Nah, kemudian di sini pengaturan untuk gambarnya agak sedikit manual sedikit. Oke, seperti ini dan seterusnya. Misalnya saya buat gambar juga, misalnya ada di bab 3 pengumpulan data. Ada gambar lagi misalnya data 1 reference, kemudian insert caption. Nah, otomatis di sini gambar 31 ya. Oke, saya buat di sini center 12 dan Raman. Nah, oke, selesai. Sudah buatkan misalnya contoh dari di bab 2 dan bab 3 misalnya. Nah, di tabel gambar ini saya ke tabel daftar gambar, daftar gambar. Di sini tinggal pilih reference, sama reference, kemudian pilih insert table of
video. Nah, misalnya kan gambar, pilih sini right, oke, sudah tinggal oke aja nih. Include label of number, n number, oke. Nah, otomatis di sini gambar 2, gambar 23, dan gambar 31 data. Oke ya. Gambar otomatis. Otomatis nanti kalau buat gambar lagi, tinggal misalnya nih, saya buat gambar lagi di, saya akan buatkan misal di bab 4. Di hasil, nah di sini terdapat gambar. Dapat misalnya gambar hasil 1. Reference, insert caption, gambar, oke, gambar 41. 12 Roman ya. Saya tinggal saya sudah buatkan di 41, tinggal di daftar gambar. Setelah misalnya ada sudah nulis banyak, gambar juga banyak, misalnya, nah tinggal di klik kanan cara update-nya, update field. Nah, update entry table. Nah, otomatis nanti nambah sendiri. Oke. Kemudian satu lagi daftar tabel. Sekarang daftar tabel, misal saya akan buat sebuah tabel, nah, contoh tabel-tabel, kemudian hampir sama seperti kita buat daftar gambar ya, nanti otomatis di daftar tabel ini misalnya tabel kebanyakan nanti di bab 3 atau bab 4 ya, kan paling banyak bab 4. Nanti misalnya saya buat tabel di sini misalnya. Di proses awal saya akan buatkan tabel, misalnya contoh insert table misalnya. Nama tabelnya ini proses awal, tabelnya proses awal, tinggal reference, kemudian insert caption. Nah, sini sudah saya sudah gambar buatkan tabel ya, tabel di sini. Kalau belum ada misalnya table untuk bahasa Inggris, nah tinggal di new label aja, new label tabel. Nanti otomatis di drop down setelah otomatis kalau sudah oke, terdapat tabel. Oke, kalau sudah saya oke di sini, sudah oke. Jaraknya terlalu jauh. Sepertinya jaraknya terlalu jauh ya. Proses awal. Oke. Ramen 12 ya. Enter. Nah, tabel awal, proses awal misalnya. Tabel 31. Otomatis di sini sudah tergantung dari di bab mana. Kalau di bab 3 berarti otomatis 3.1 karena di bab 3. Misalnya saya akan buat juga di bab 4, misalnya di pembahasan ada sebuah tabel. Di sini ada tabel. Bab 4. Saya buat tabel misalnya pembahasan ini. Saya buat sebuah tabel. Ini contohnya aja. Misalnya hasil eksperimen. Eksperimen ya. Reference, insert caption, tabel. Otomatis di sini captionnya 4.1. Kenapa? Karena baru di bab 4 baru bikin tabel awal. Jadi kalau misal 2 otomatis nanti tabel 4.2 dan seterusnya. Oke. So di sini oke. Ya. Nah, di sini
Kemudian saya misal contoh sudah buatkan di bab 4 aja nih contohnya. Kemudian di daftar tabel ini reference insert table of figure ya tabel. Oke. Nah, otomatis di sini sudah. Oke, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk dalam penulisan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk penulisan skripsi. Semangat untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya S1 dan teman-temanku yang di S2. Terima kasih buat Bapak Profesor Romi Satriwahono yang sudah membimbingku tesisku. Kemudian rekan-rekan seperjuangan RSA 41 dan rekan-rekan juga di grup Intelligent System, di grup di Nuri, Nusa Mandiri, ataupun Udinus dan RSA semuanya. Of all. Oke, thank you.